Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Rocky Gerung dan Refli Harun sekarang dilaporkan ke Bareskrim ya, bahkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan Undang-Undang ITE, terkait dengan penghinaan, katanya begitu ya. Ternyata apa begitu kan? Ya, ternyata ditolak begitu ya. Setelah ditolak begitu mulai alibi lagi ya. Kemudian ya para orang-orang yang punya kepentingan besar di situ, relawan-relawan Pak Jokowi mulai bersatu di situ untuk melaporkan kembali begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu ya? Dan akhirnya ditolaklah di situ begitu ya. Siapa yang meradang begitu kan? Kenapa ketika Rocky Gerung dan Refli Harun menyentil Pak Jokowi di situ tiba-tiba begitu kan? Relawannya tidak setuju begitu kan? Bahkan kepanasan, kebakaran jenggot di situ. Sangat kasihan sekali begitu ya. Saya hanya tertawa melihat ini begitu ya. Bahwa sangat luar biasa, keren ya. Lanjutkan ya Rocky Gerung begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya seperti ini. Ini dari komentar-komentar dari netizen ya, dari Berita Satu begitu ya. Relawan Indonesia Bersatu resmi melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun ya ke Polda Metro Jaya. Wah, ini banyak yang kemudian melaporkan sana sini begitu ya. Ada yang mengatakan makin banyak penjilat penguasa. Entar pusing nih ya bahas ini ya. Ada jeda sebelum menyebutkan bajingan tolol. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Itu bajingan tolol, bukan dia bajingan tolol. Wah, ini bisa lolos lagi nih Rocky Gerung ya. Itu bajingan yang tolol. Siapakah itu? Apakah orang atau sifat atau sesuatu yang punya sifat? Jedanya cukup lama. Apakah nyambung dengan kalimat sebelumnya? Ya, lihat saja. Bajingan itu dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia apa begitu? Bayangkan begitu ya. Jadi kita lihat bahwa persoalan-persoalan ini kenapa ada orang yang kemudian mengkritik begitu kan biar didengar oleh Pak Jokowi begitu ya. Tiba-tiba relawan-relawannya kok tidak setuju begitu kan. Ada apa begitu kan? Pada hakikatnya Rocky Gerung itu kritik seperti itu kan demi perbaikan kalian, demi bangsa dan negara, kan begitu logika kita begitu. Belum lagi kalau didebatin arti dari kata bajingan itu sendiri. Seorang Rocky Gerung nggak mungkin asal nyeplos ya, pasti udah ada penyanggah dari setiap ucapan yang dikeluarkan. Bahkan di satu sisi haha gitu kan ya, kalau laporan diterima sebagai penghinaan kepada Pak Jokowi, secara tidak langsung Pak Jokowi cuma memikirkan dirinya sendiri, gak memikirkan rakyatnya, karena divonis bajingan yang tolol dalam hal ini bukan Pak Jokowinya. Tapi yang dimaksud apa? Yang dimaksud bagaimana perilakunya itu begitu ya. Sama dengan partai begitu kan, ini ada partai misalnya ya, partai PDIP misalnya begitu ya. Ada yang korupsi anak buahnya atau kadernya begitu ya. Lalu kemudian orang mengkaitkan terkait dengan partai itu. Ya wah PDIP itu korupsi. Lah itu menurut saya pribadi kesalahan besar begitu. Sama dengan Partai Nasdem, ada kadernya misalnya korupsi, lalu kemudian dikaitkan dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem itu korupsi luar biasa. Bukan seperti itu. Tapi yang dikritik itu bagaimana perilaku pribadinya ya, yang kemudian tidak senonoh begitu kan. Mungkin sama Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa presiden itu mengatakan seperti itu dengan hinaan seperti itu perilakunya, bukan Pak Jokowinya. Kan begitu logika kita begitu. Jadi inilah kalau cerdas itu diutamakan begitu, bukan kedunguan yang dikedepankan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini apa begitu? Orang-orang tidak mengerti begitu ya. Kalau kita baca filsafat, baca-baca yang lain terkait dengan dialektika kita begitu, itu paham di situ begitu ya. Ya mana mungkin para cibong dan basar baca filsafat di situ begitu kan? Taunya kan polarisasi, menjelekkan, membuli dan sebagainya. Kan begitu logikanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Rocky Gerung dan Refli Harun dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan Undang-Undang ITE atau penghinaan begitu ya. Relawan Indonesia Bersatu resmi melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun ke Polda Metro Jaya. Rocky dan Refli dilaporkan dengan Undang-Undang ya nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Apa begitu kok mau dilaporkan begitu? Alhamdulillah laporan kami terima. Hari ini saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibun akan melaporkan Rocky Gerung ya sama Refli Harun, ujar Ketua Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibun pada wartawan. Bahkan Lisman beralasan ucapnya Rocky Gerung tak etis dan menyerang Presiden Joko Widodo, di mana ia merasa terganggu dengan pernyataan tersebut ya, termasuk yang turut menyebarkan yakni Refli Harun.
Bahkan di satu sisi kenapa kenapa diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung sendiri dan pernyataan-pernyataan itu adalah salah satu forum yang disebarkan melalui channel YouTube itu sudah sangat tidak etis karena sangat menyerang kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Pak Jokowi. Bagaimana kebijakan Pak Jokowi di situ begitu? Bagaimana dengan rezim hari ini begitu ya? Jadi artinya apa? Masyarakat sudah muak dengan kalkulasi seperti itu begitu. Apa-apa seperti itu begitu. Ya, IKN diobral sana sini ya. Angka korupsinya semakin merajalela dan sebagainya. Wajar dong kalau ada kritis seperti itu agar didengarkan ya. Kalau tidak dengarkan, buat masa saja, demo saja Pak Jokowi tidak bisa menemui begitu, apalagi ya hanya kepentingan-kepentingan sesaat di situ begitu. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Makanya kami melaporkan Polda Metro Jaya. Sekaligus kita juga melaporkan penyebar video tersebut dan terjadilah kegaduhan-gaduhan yang didesak oleh masyarakat ya. Apapun relawannya Jokowi untuk segera memanggil Rocky Gerung ya maupun Refli Harun. Kata Lisman, dia menyerahkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman video tersebut. Lisman berharap Polda Metro Jaya segera memproses laporan tersebut termasuk memanggil Rocky Gerung. Bahkan kami minta kepada Bapak Kapolda Metro Jaya sikap tegas bila Rocky Gerung ya segera ditangkap ya. Terpisah ya, Rocky Gerung buka suara terkait laporan tersebut. Dia meminta pandangan politik dihormati. Bahkan di satu sisi pandangan politik ya harus dihormati ya, seperti saya menghormati pandangan para pemuji Presiden Joko Widodo. Laporan Lisman mengeregistrasi ya dengan nomor ya LP 4459. Artinya apa? Artinya saya tertawa melihat dari hal ini begitu ya. Kok bisa-bisanya ada yang melaporkan sana sini, kok ada yang tersinggung sana sini, ada apa begitu? Padahal ini sebuah kebaikan bangsa dan negara. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mendengarkan aspirasi rakyatnya di situ begitu? Ya karena relawan Pak Jokowi ya di satu sisi punya kepentingan besar di situ begitu kan? Ada sesuatu begitu ya, tunggulah, ini baru permulaan begitu. Bagaimana kalau Pak Jokowi setelah lengser, apakah dibela oleh relawan-relawannya? Saya kira tidak ya, stop ya. Lebih baik ya mendukung atau melanjutkan apa yang kita lakukan dengan relawan dengan Pak Jokowi. Kalau sudah lengser Pak Jokowi, tidak mungkin dia akan membelanya begitu kan. Ya cari aman lah istilahnya begitu. Ya untunglah Pak Jokowi menjadi penguasa sekarang. Relawan-relawannya sana sini cari sibuk pembelaan begitu kan ya. Cari muka, cari apa begitu kan ya. Pada akhirnya tunggulah nanti setelah lengser begitu. Ini baru permulaan dari Rocky Gerung sudah ya kalang kabut ya relawan-relawan Pak Jokowi sekarang begitu ya. Sudah kepanasan begitu ya. Tetapi inilah politik kita begitu. Mari kita harus hormati karena demi demokrasi kita begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.